Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel ini. Kita akan membahas beberapa istilah yang sering kita temukan di dalam sebuah proposal penelitian skripsi. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, dan yang keempat adalah tujuan penelitian. Sebenarnya apa sih bedanya dari keempat istilah itu? Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya dari beberapa teori-teori yang mengatakan perbedaan dari keempat istilah tersebut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih atau bagaimana cara kita dalam memahami keempat istilah itu. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi setelah teman-teman menyusun latar belakang masalah menjadi sebuah proposal penelitian atau laporan skripsi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini, masalah-masalah tersebut disusun menjadi sebuah poin-poin yang dapat dilihat secara langsung oleh pembaca nantinya. Jadi kalau semisal di latar belakang itu masalah-masalahnya tercerai-berai di beberapa titik di setiap paragraf. Nah, kalau di bagian identifikasi masalah ini lebih teratur. Jadi di dalam sebuah identifikasi masalah itu memungkinkan ada beberapa masalah-masalah yang muncul di sana, dan itu silakan saja dituliskan beberapa pun masalah yang ada di sana. Nah, kemudian muncul pertanyaan bahwa bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Apakah semua masalah itu perlu untuk diselesaikan? Nah, ini jawabannya tentu saja tidak ya. Dikarenakan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Semisal kalau untuk skripsi itu mungkin ditargetkan selama kurang lebih 1 semester sampai dengan 2 semester. Dan untuk penelitian lainnya juga seperti itu. Sehingga perlulah istilah yang kedua, yaitu batasan masalah. Nah, dari identifikasi masalah tadi ada beberapa masalah yang diberikan. Di batasan masalah, teman-teman bisa melihat atau bisa membatasi sendiri masalah apa yang ingin diteliti, masalah apa yang ingin diselesaikan nantinya ya. Kemudian ada persepsi yang mengatakan bahwa batasan masalah ini merupakan batasan materi. Apakah betul seperti itu? Kalau menurut saya, itu juga termasuk dalam sebuah masalah. Walaupun tidak semua materi itu dikatakan masalah. Nah, misalkan saja dalam pembelajaran matematika, materi bilangan dan aljabar, atau materi bilangan bulat. Nah, kita batasi masalahnya pada materi bilangan bulat. Itu bisa saja kita cantumkan sebagai batasan masalah. Dalam hal ini merupakan batasan materi ya, karena materi yang terlalu banyak itu mungkin tidak dapat terselesaikan, sehingga kita perlu membatasi materi. Kemudian lanjut pada rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalah ini tentunya merupakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Kalau di batasan masalah tadi mungkin saja berupa pernyataan. Pernyataan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata. Nah, sedangkan di rumusan masalah ini bentuknya adalah pertanyaan. Jadi, kalimat yang dipakai adalah kalimat tanya. Nah, misalkan saja seperti ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan lembar kerja siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa dipandang dari aspek kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, itu merupakan rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah pernyataan untuk menjawab rumusan masalah tadi. Sehingga kalau misalkan rumusan masalah yang tadi, berarti tujuan penelitiannya adalah
untuk mengetahui kelayakan lembar kegiatan siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dinilai atau dilihat dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, itu merupakan tujuan penelitian. Baik teman-teman, itulah tadi bedanya identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dan bisa juga menyusun ya, setelah latar belakang masalah, maka teman-teman akan mengidentifikasi masalah itu apa-apa saja, kemudian membatasi masalah itu dikarenakan beberapa pertimbangan, semisal pertimbangan waktu, kemudian merumuskan masalah itu dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab nantinya di dalam kesimpulan, dan tujuan penelitian adalah kalimat pernyataan untuk menjawab rumusan masalah itu tadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ikuti terus BTS atau belajar tiap subuh di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.